Ya kalau megang merah putihnya dulu, bukan ini merah putihnya dulu. Kalau memang tidak mau menjadi bagian merah putih, saya nggak bisa melarang. Dat is misschien ook wel leuk om daar te spelen. En natuurlijk mijn debuut maken hier in het eerste team. Lijkt me ook heel vet om te bereiken. Oké, ja. Ik hoop dat het snel gaat lukken voor jou. Ja, dank u wel. En je hebt natuurlijk ook een Indonesische bloed. Kan je misschien vertellen wie van je ouders uit Indonesië? Ja, mijn vader is volle Indo. Mijn moeder is gewoon Nederlands. Ja, zeker. Die krijgen wij hier gewoon allemaal. Dus ja, gewoon water en dan met de shaky erin. En dat eigenlijk. Kado spesial untuk Sinteyong. Erick Thohir pulangkan Justin Hubner. Mudah melakukan naturalisasi. Nah karena itu di awal-awal saya bilang saya tidak pernah membedakan pemain naturalisasi secara status hukum, kita dukung. Cuman waktu itu kan ada pergantian dari liga, gimana nih supaya persaingan klub seimbang, silahkan saja, itu mah dinamika permintaan. Toh keputusannya kemarin kan tidak, bahwa kita mengakui semua naturalisasi, main di liga, selesai kan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Justin Hubner kembali dilanjutkan. Kabar tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya Jumat. Justin Hubner tidak perlu menjalani rangkaian urusan naturalisasi dari awal. Kini, Justin Hubner tengah menunggu surat keputusan presiden atau Kepres diterbitkan. Setelah itu, baru diambil sumpah warga negara Indonesia atau WNI. Sejatinya, naturalisasi dari Justin Hubner berbarengan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Akan tetapi, jelang proses akhir naturalisasi, Justin Hubner urung berpindah ke warganegaraan. Bahkan, Justin Hubner sempat dipanggil ke timnas U20 Belanda di saat proses naturalisasi masih berjalan. Awalnya, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk dinaturalisasi untuk memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, rencana tersebut batal terwujud lantaran timnas U20 Indonesia gagal tampil di Piala Dunia U2023 dikarenakan FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir berharap kehadiran Justin Hubner bisa menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia. Justin Hubner pun bisa menyusul Ivar Jenner dan Rafael Struijk yang sudah promosi ke timnas Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi kemajuan sepak bola tanah air. Demikian kata mantan Presiden Inter Milan tersebut. Lantas, apa respon Justin Hubner setelah PSSI mengumumkan kabar tersebut? Di kolom komentar unggahan Erick Thohir, Justin Hubner menampilkan emoji dua tangan yang membentuk hati. Sementara di akun Instagram @PSSI, Justin Hubner menampilkan emoji jari telunjuk di bibir yang mana merupakan gaya selebrasi bek asal Belanda tersebut. Dengan munculnya kabar ini, Justin Hubner bakal menyusul dua rekannya yang lebih dinaturalisasi menjadi WNI, yakni Rafael Struijk dari ADO Den Haag dan Ivar Jenner dari FC Utrecht. Sejatinya, Justin Hubner hampir mendapatkan status WNI pada medio Mei 2023 bersamaan dengan Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun, proses naturalisasi Justin Hubner berhenti di tengah jalan karena satu dan lain hal. Satu hal yang pasti, kehadiran Justin Hubner merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia. Kehadiran Justin Hubner bakal memperkukuh pertahanan timnas Indonesia yang diperkuat Jordi Amat, Alkan Baget, hingga Rizky Ridho. Ada 3 ajang besar yang dapat diikuti Justin Hubner bersama timnas Indonesia dalam 6 bulan ke depan. Sebut saja kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia mendapat pengakuan positif dari media Korea Selatan.
Dalam laporannya, mereka menilai bahwa strategi menaturalisasi pemain keturunan Indonesia dinilai lebih baik ketimbang Cina. Sejak Sinteyong melatih timnas Indonesia, strategi menaturalisasi pemain keturunan gencar dilakukan. Sudah banyak pemain yang resmi mendapatkan status warga negara Indonesia atau WNI. Sebut saja Sandy Wallace, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, McClough, dan Rafael Struijk. Mereka merupakan pemain naturalisasi era Sinteyong dan menjadi andalan di timnas Indonesia. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan itu masih belum puas dan masih mencari pemain untuk dinaturalisasi. Sinteyong membutuhkan pemain-pemain berkualitas untuk tampil di Piala Asia 2024 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Pemain naturalisasi menjadi pilihan demi mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Alkan Baget dan kawan-kawan merupakan tim yang dianggap lemah karena menempati ranking 145 dan terendah dibandingkan ketiga peserta grup D yang mampu masuk 100 besar peringkat dunia. Sementara Best 11 menganggap Sinteyong memilih pemain keturunan Eropa untuk dinaturalisasi sebagai menipiskan kesenjangan kualitas timnas Indonesia dengan tim-tim top Asia. Kendati demikian, media asal Korea Selatan itu menilai 6 pemain naturalisasi yang ada di timnas Indonesia sudah cukup banyak. Pelatih Sinteyong percaya bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa sangat penting untuk mempersempit kesenjangan dengan tim-tim besar di Asia. Demikian bunyi laporan Best 11 pada Kamis 2 November. Best 11 pun menganggap proyek naturalisasi pemain timnas Indonesia lebih baik dibandingkan Cina yang harus mengeluarkan banyak uang untuk membuat seorang pemain mau berganti warga negara. Sementara timnas Indonesia memilih menaturalisasi pemain yang memiliki garis keturunan tanah air, khususnya Belanda. Ini bukan naturalisasi yang dilakukan dengan mengeluarkan banyak uang kepada pemain yang tidak terkait, seperti di Tiongkok, Cina. Para pemain tersebut merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Eropa, khususnya Belanda atau Belgia. Demikian lanjut Best 11. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal melawan Irak dan Filipina pada bulan ini. Ini merupakan pertandingan babak penyisian grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia nantinya bakal melawan Irak terlebih dahulu. Sementara itu, Sinteyong memanggil sebanyak 27 pemain dalam kesempatan ini. Nama-nama pemain langganan seperti McClough, Hernando Ari, hingga Asnawi Mangkualam dipastikan ikut ambil bagian. Namun, ada juga beberapa nama yang absen. Seperti contohnya adalah pemain naturalisasi asal Belanda, Ivar Jenner. Kondisi Ivar Jenner sejatinya telah membaik, namun ia sendiri ragu untuk membela timnas di 2 laga terdekat seperti yang telah dijelaskan tersebut. Saat ini dirinya tengah menjalani proses pemulihan. Diharapkan Jenner dapat memperkuat timnas Indonesia di agenda FIFA Matchday tahun depan seperti saat menjamu Vietnam dan melakoni laga kandang melawan Irak serta Filipina.